Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman mahasiswa sejarah peradaban Islam yang saya hormati, di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin saya menjelaskan tentang pengantar sejarah peradaban Islam. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Arab pra-Islam. Meskipun kemarin teman-teman sudah presentasi ya, tapi saya di sini akan menambahi atau sedikit menjelaskan tentang sejarah peradaban Arab pra-Islam. Sejarah peradaban Arab pra-Islam itu sebenarnya sudah ada dua kekuatan besar ya. Arab pra-Islam itu ada dua kekuatan besar, yaitu peradaban Romawi Timur yang berkedudukan atau beribu kota di Roma. Nah, kalau Roma itu kan ada dua ya, Romawi Timur dan Romawi Barat. Romawi Timur itu ibu kotanya di Roma, Romawi Barat ibu kotanya di Konstantinopel. Kedua ada peradaban Persia atau kerajaan Persia. Jadi kedua kerajaan superpower ini ya selalu membayang-bayangi masyarakat Arab pra-Islam gitu ya. Dan dua kerajaan ini, Romawi Timur dan Persia ini, selalu melakukan permusuhan yang berlangsung sampai berpuluh-puluh tahun ya, sampai datangnya Islam yang meruntuhkan atau menghancurkan dua kerajaan besar ini ya. Secara garis besar semenanjung Arab itu terbagi menjadi dua ya, pedalaman dan pesisir gitu ya. Meskipun pembagiannya banyak ya, ada Arab Petrik, Arab Deserta, Arab Velik ya, tapi saya akan menjelaskan secara simpel aja ya. Jadi Arab itu secara garis besar terbagi menjadi dua ya, pedalaman dan pesisir. Kalau pedalaman itu sering disebut orang-orang Badui gitu ya. Orang pedalaman gitu. Orang pedalaman itu sering disebut orang desa ya, atau sering disebut orang Badui ya. Kalau pedalaman itu ya memang daerahnya itu berupa padang pasir ya, yang kering kerontang ya, jarang hujan, sehingga daerahnya itu sangat tandus sekali itu ya. Sehingga orang pedalaman itu tidak sempat membangun sebuah peradaban ya, karena orang Arab pedalaman itu hidupnya itu nomaden ya, pindah dari tempat satu ke tempat lain ya, untuk melangsungkan hidupnya ya. Dimana itu ada air ya, orang-orang Arab pedalaman itu pindah ke tempat yang ada airnya gitu ya. Jadi orang Arab pedalaman itu tidak sempat membuat sebuah peradaban karena hidupnya nomaden ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada Arab pesisir ya. Arab pesisir ini yang kemudian itu sempat membuat sebuah peradaban ya. Arab pesisir itu ya kalau sekarang itu Yaman, Oman, Bahrain itu ya. Arab pesisir itu sudah membuat sebuah peradaban ya. Bahkan orang Arab pesisir itu sudah membuat sebuah kerajaan, namanya kerajaan Sabak dan kerajaan Himyar itu ya. Ya, kerajaan Sabak ini bukti dari keberhasilan orang pesisir ya. Orang pesisir juga disebut orang kota atau ahlul khabar itu ya.
Dan orang pesisir ini tadi ya sudah sempat membuat sebuah peradaban dengan terbukti membuat sebuah kerajaan namanya Kerajaan Sabak dan Kerajaan Himyar ya. Kerajaan Sabak ini merupakan sebuah kerajaan besar bagi orang pesisir ya, dan berhasil membuat sebuah peradaban ya. Kerajaan Sabak itu bahkan pernah membuat sebuah bendungan namanya Bendungan Ma'rib, atau ada yang mengatakan Bendungan Syadul Ma'rib gitu ya. Dan bendungan ini tujuannya untuk mengairi seluruh pertanian ya yang ada di Kerajaan Sabak, sehingga kerajaan ini sangat maju ya, karena pada zaman itu sudah membuat sebuah bendungan gitu ya, Kerajaan Sabak. Kerajaan Sabak juga membuat sebuah kerajaan namanya Istana Kawarnak dan Istana Sadir itu ya. Itu bukti dari Kerajaan Sabak. Setelah Kerajaan Sabak kemudian ada Kerajaan Himyar ya. Meskipun Kerajaan Himyar ini bukti dari keberhasilan orang pesisir, tapi Kerajaan Himyar itu tidak sehebat atau tidak semaju dengan Kerajaan Sabak. Kemudian Kerajaan Sabak, Kerajaan Himyar mulai runtuh ya, mulai hancur ya. Muncul Kerajaan Khiroh dan Kerajaan Hasan ya. Kemarin saya sudah jelaskan ya, kerajaan itu kan sejarah peradaban Islam itu tidak ada yang selalu mencapai puncak kejayaan ya, karena kerajaan itu bermula dari bibit, tumbuh, berkembang, mencapai puncak kejayaan, kemudian lambat laun layu, kemudian hancur. Kayak Kerajaan Sabak dan Himyar. Kerajaan Sabak Himyar hancur, kemudian muncul Kerajaan Khiroh dan Hasan. Tapi dua kerajaan ini di bawah kendali dari Kerajaan Romawi Timur dan Persia. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dua kekuatan kerajaan besar yang membayang-bayangi semenanjung Arab jadi. Kalau Kerajaan Khiroh ini di bawah kendali Romawi. Kalau Hasan di bawah kendali Persia. Jadi kerajaan ini tidak sehebat dengan Kerajaan Sabak Himyar ya, yang dua-duanya itu benar kerajaan berdaulat. Kalau tadi Kerajaan Khiroh di bawah kendali Persia, kalau Hasan di bawah kendali Romawi Timur itu ya. Jadi sudah maju. Kemudian pembagian orang-orang Arab itu ya, atau pembagian penduduk Jazirah Arab. Secara garis besar orang Arab itu terbagi menjadi dua ya. Arab Baidah, Arab yang sudah punah ya, yang tidak bisa dilacak keberadaannya, seperti kaum Ad, Thamud dan lain-lain. Kemudian ada Arab Baqiyah. Arab Baqiyah kemudian terbagi menjadi dua, yaitu Arab Aribah dan Arab Musta'ribah ya. Arab Aribah adalah kelompok Qahtan dan tanah air mereka yaitu Yaman. Di antara kabilah-kabilah mereka yang terkenal ada Jurham, Ya'rab, dan suku-suku Kahlan dan Himyar itu. Kemudian ada Arab Musta'ribah ya. Arab Musta'ribah adalah sebagian besar dari penduduk Arabia dari dusun sampai kota, yaitu mereka yang mendiami bagian tengah Jazirah Arab dan negeri Hijaz sampai ke lembah Syria. Mereka dinamakan Arab Musta'ribah karena pada waktu itu Jurham dari suku Qahtan mendiami Mekah. Mereka tinggal bersama Nabi Ibrahim alaihissalam serta ibunya, di mana kemudian Ibrahim dan putra-putranya mempelajari bahasa Arab. Ya. Kemudian kerajaan-kerajaan. Sebenarnya kerajaan-kerajaan tadi selain Himyar, kerajaan Sabak, Khiroh atau Hasan, masih banyak lagi kerajaan-kerajaan itu ya. Tapi intinya yang paling terkenal adalah kerajaan itu ya. Kemudian saya akan menjelaskan kekuasaan kaum Quraisy ya. Pada abad 5 Masehi kaum Quraisy itu berhasil mengendalikan Mekah. Setelah Ka'bah itu direbut oleh kaum Quraisy dari suku Khuza'ah ya.
Ya, di bawah pimpin orang Quraisy ini kemudian Mekah itu sangat maju ya, mengalami kemajuan yang sangat pesat gitu ya. Yang dulunya Mekah ya, yang Mekah yang tidak terlalu menarik bagi kerajaan Romawi ataupun Persia ya, karena daerahnya tandus ya, kering kerontang ya, gurun pasir, tidak tidak bisa diharapkan dari sebuah wilayah yang sangat tandus ya, kering ya. Kemudian setelah dikuasai oleh orang Quraisy itu ya, kemudian Mekah ya, menjadi pusat perdagangan dunia Arab gitu ya. Nah, jadi Mekah kemudian dikuasai oleh suku keturunan Adnan. Jadi suku keturunan Adnan ini kemudian urusan-urusan politik dan urusan-urusan yang berkaitan tentang Ka'bah dipegang oleh ya orang-orang dari suku keturunan Adnan ini ya, dari kabilah-kabilah suku Quraisy ya. Setidaknya ada sekitar 8 ya jabatan bagi orang-orang Quraisy di Mekah itu ya. Pertama ada jabatan hijabah, penjaga kunci-kunci Ka'bah. Kemudian ada sikoyah, pengawas mata air Zam-Zam yang digunakan oleh para peziarah. Kemudian ada diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Kemudian ada sifaroh, pengurus pajak untuk orang miskin. Sudah maju ya, pada waktu itu sudah ada jabatan-jabatan yang kayak gitu ya, yang sudah ada pada zaman modern sekarang. Ada Naduan, jabatan ketua dewan. Ada Kaimunah, pengurus badan musyawarah. Ada Khazinah, jabatan administrasi keuangan. Yang 8 ada Azlam, penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Ini yang jabatan ke-8 yang agak aneh itu ya. Kemudian gini ya, orang Arab tadi sudah saya jelaskan ya, terbagi menjadi 2 secara garis besar, pedalaman dan pesisir. Kemudian gini, orang Arab itu punya watak positif dan watak negatif itu ya. Watak positifnya apa? Orang Arab itu pertama, orangnya dermawan. Yang ketiga, orangnya itu suka tolong menolong, sangat setia terhadap kabilah. Kemudian orang Arab itu setia terhadap janji. Kemudian orang Arab itu ya menghormati tamu, apalagi ya, itu pokoknya itu dermawan ya. Ya, jadi bagi orang Arab itu semakin dermawan seseorang itu, maka orang Arab itu semakin dihormati ya. Semakin dermawan semakin dihormati. Makanya orang Arab itu dermawan itu bukan karena bertujuan untuk mendapatkan pahala gitu ya, tapi untuk semakin dihormati itu ya. Jadi tadi ya, watak baik, watak positif orang Arab itu ya tadi ya, sangat menghormati tamu, setia kepada kawan dan janji, suka tolong menolong terhadap anggota kabilahnya. Nah, kemudian segi buruknya ya, segi buruknya ini yang kemudian orang Arab itu dinamakan jahiliyah itu ya. Jadi yang dimaksud jahiliyah itu bukan orang Arab itu bodoh, bukan orang Arab itu tidak pintar, bukan orang Arab itu dungu, bukan orang Arab itu tidak bisa apa-apa ya. Jadi yang dimaksud jahiliyah bagi orang Arab itu yang dimaksud jahilah, sebutan orang Arab jahiliyah itu yang pertama adalah jahiliyah secara teologis dan jahiliyah secara moralitas gitu ya. Ingat ya. Jadi bukan jahiliyah orang Arab itu bodoh, orang Arab itu tidak pintar ya, kemudian orang Arab itu tidak bisa apa-apa, bukan ya. Tapi jahiliyah secara teologis dan moralitas. Yang dimaksud secara teologis itu apa ya? Itu jahiliyah tentang konsep ketuhanan itu ya, tentang konsep ketuhanan.
Karena orang Arab jahiliyah itu dulunya kan kebanyakan penyembah berhala gitu ya. Jadi berhala itu dibuat oleh manusia, kemudian disembah, kemudian disejajarkan atau ditaruh di pinggir Ka'bah, itu jahiliyahnya gitu ya, menyembah berhala. Dan jahiliyah secara religi ya atau teologis sama aja lah. Pertama, orang Arab itu punya paham fatitisme atau dinamisme. Yang dimaksud fatitisme atau dinamisme itu adalah percaya bahwa benda tertentu dihuni oleh roh atau punya kekuatan itu ya. Kemudian totemisme, yaitu pengkultusan terhadap dewa atau tumbuhan tertentu. Sehingga banyak orang Arab yang kemudian menggunakan nama-nama hewan sebagai nama anak-anaknya gitu ya. Kemudian ada as'ad ya, ada singa itu ya, ada falab, musang gitu ya, itu jahilinya. Kemudian nomor 3, animisme, percaya pada roh baik dan jahat yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa roh itu berupa darah, udara, gunung hantu. Itu jahilinya. Padahal di dalam Al-Quran yas'alunaka anir roh ya. Jika manusia itu bertanya tentang roh ya, roh itu apa? Roh itu adalah roh itu ya urusannya Tuhan, urusannya Allah ya. Manusia tidak usah tanya roh itu ya. Kemudian ada kepercayaan bahwa jin itu punya kekuatan ya, yang bisa dimintai bantuan, perlindungan, perizinan ya. Kemudian kepercayaan pada benda-benda langit memiliki kekuatan, matahari, bulan, bintang gitu ya. Jadi jahiliyahnya secara teologis, secara ilmu-ilmu ketuhanan atau tentang konsep-konsep ketuhanan itu. Kemudian jahiliyah secara moralitas ya. Jadi orang Arab itu yang jelek itu moralnya ya, bodoh tentang moral itu ya, bukan bodoh nggak bisa apa-apa itu ya, bodoh dungu bukan ya, tapi tentang moralnya. Memang orang Arab itu moralnya sangat jelek sekali itu ya. Kita pernah dengar bahwa orang Arab itu kalau punya anak perempuan kemudian dikubur hidup-hidup, dibunuh ya, karena menganggap orang Arab itu menganggap bahwa perempuan itu tidak bisa apa-apa gitu ya. Itu jahiliyah, hanya merendahkan martabat seorang perempuan. Jahiliyah syarat moralitas itu pertama istibdo ya. Jadi orang Arab itu punya paham istibdo. Apa itu istibdo? Istibdo adalah seorang suami meminta kepada istrinya supaya berhubungan atau melakukan jima dengan laki-laki yang dianggap mulia, dianggap punya kelebihan, kecerdasan, keberanian. Makanya ini ya, seorang laki-laki itu menyuruh istrinya menikah, berjima ya, tanpa dilakukan pernikahan. Istri ini berjima, melakukan hubungan badan dengan raja. Harapannya apa? Agar dia punya anak keturunan raja, anak yang punya kecerdasan, kehebatan itu ya, kayak gitu ya. Dan selama istrinya disuruh melakukan hubungan badan dengan orang yang dianggap mulia, itu laki-lakinya tidak boleh menyentuh sama sekali, itu ya istibdo. Kemudian ada poliandri, jadi seorang laki-laki berjima. Poliandri itu banyak orang laki-laki ya, orang laki-laki dengan jumlah yang banyak boleh melakukan hubungan badan dengan satu perempuan gitu ya. Kemudian maktu, nah ini maktu ya, seorang laki-laki menikahi putrinya ya. Jadi laki-laki itu ya boleh menikahi putrinya. Jadi seorang ibu itu bisa kita anggap menjadi harta warisan ya setelah bapaknya meninggal. Itu kan sangat jahiliyah secara moral. Kemudian ada badal ya. Badal itu apa? Badal adalah tukar menukar istri ya. Jadi laki-laki satu dengan laki-laki yang lain boleh tukaran istri ya. Kayak zaman sekarang ada gitu ya, yang namanya pesta seks gitu ya. Laki-laki yang sudah punya buku nikah kemudian tukar menukar istri, karena untuk melampiaskan nafsu bejatnya ya. Atau mungkin laki-laki sama perempuannya bosan gitu ya, akhirnya tukar menukar itu kan jahiliyah secara moral. Kemudian sihor, seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuannya kepada seorang laki-laki tanpa mahar ya.
Padahal di dalam Islam itu ya harus ada mahar jika seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan itu ya. Karena prostitusi ya itu udah biasa ya, prostitusi itu di dalam tradisinya orang Arab itu ya. Ada mut'ah, nikah dalam jangka waktu tertentu ya, boleh 1 minggu, 2 minggu, atau sesuai dengan kesepakatan itu kan jahiliyah secara moralitas ya. Jadi jahiliyahnya itu secara teologis dan moralitas. Kemudian gini ya, orang Arab itu punya sifat asobiyah atau fanatisme, kesukuan yang sangat tinggi. Ini ya juga dinamakan jahiliyah ya. Sehingga orang Arab itu ketika ada sebuah permasalahan yang sepele itu sering terjadi perselisihan sampai peperangan yang berlarut-larut ya, sampai bertahun-tahun. Kenapa? Karena memang orang Arab itu sifat fanatisme atau asobiyahnya atau sifat kesukuannya itu sangat tinggi sekali itu ya. Meskipun sifat tolong menolongnya itu bagian dari sifat positifnya, tapi kalau sudah mengarah kepada asobiyah, fanatisme, kesukaan yang tinggi, itu menjadi tidak baik, menjadi jelek gitu ya. Jadi orang Arab itu kalau terjadi perselisihan antar kaum, antar kabilah, antar suku itu sampai tadi berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Seperti contoh perang Busus, perang yang terjadi antara kabilah Bakar dengan kabilah Taghlib ya, selama 40 tahun itu melakukan perangan karena perselisihan merebutkan seekor unta ya. Sampai perang 40 tahun itu kan sifat asobiyah, sifat jeleknya orang Arab yang senang perang. Kemudian perang Dahis ya, perangnya terjadi antara pimpinan suku Al-Hubaro dengan suku Dahis yang berlangsung selama 40 tahun karena ada perselisihan yang sangat kecil. Kemudian ada perang Fujar, perang yang terjadi selama 268 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul ya, karena permasalahan yang sepele ya. Ini yang dimaksud jahiliyahnya orang-orang Arab itu ya. Kemudian sisi negatifnya tadi sudah ya. Kemudian kehidupan intelektual ya, intelektualnya orang-orang Arab itu juga sangat keren ya, karena orang Arab itu sudah mengenal ilmu astronomi, sudah mengenal ilmu meteorologi, sudah mengenal ilmu mitologi, ilmu tenun ya, ilmu tip atau kedokteran, banyak sekali ya. Kemudian yang paling terkenal dari orang Arab itu tentang bahasa dan seni bahasa ya, karena orang Arab itu sering mengadakan sebuah lomba namanya khitobah gitu ya. Jadi orang Arab itu antar orang satu dengan orang yang lain itu melakukan lomba khitobah ya, yaitu lomba berpidato dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih ya, dan bersemangat ya, dengan nilai sastra yang sangat tinggi itu. Kalau khitobah itu kan sudah menjadi tradisinya orang-orang pesantren ya, ada khitobahnya, lomba khitobah gitu ya. Jadi santri itu lomba pidato itu ya. Kemudian orang Arab itu sangat senang sangat senang syair gitu ya. Jadi orang Arab kan sering mengumandangkan syair atau melantunkan syair itu ya. Dan biasanya di pasar Ukas ya, pasar Ukas itu perkumpulan orang-orang yang bisa melantunkan syair itu ya. Jadi orang Arab semakin dia itu pintar khitobah, semakin dia itu pintar atau pandai melantunkan syair, orang itu semakin dihormati itu ya. Kalau kita sering melihat ya, orang-orang Arab kan sering pidato, sering melantunkan syair ya. Kalau diundang ke fakultas atau di Universitas Indonesia, biasanya di akhir acara itu biasanya melantunkan syair ya, sebagai sebuah tanda perpisahan itu ya. Itu orang Arab itu ya. Tentang catatan keturunan, jadi orang Arab itu kan bisa hafal namanya sampai silsilah, sampai atas ya. Makanya ya tidak heran ya orang Arab itu kemudian kuat kalau meriwayatkan tentang hadis-hadis dari mana gitu ya. Riwayat dari mana karena orang Arab itu tradisinya selalu melanggengkan, melestarikan, menghafalkan keturunan mereka. Beda kalau dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa itu paling hafalnya cuma
kakek sama buyut itu ya. Kalau orang Arab enggak ya, sampai atasnya, sampai pentoknya bahasanya gitu ya. Ya, mungkin cukup itu ya yang bisa saya sampaikan tentang sejarah peradaban Arab pra-Islamnya. Jadi intinya sejarah Arab pra-Islam tadi ya, Semenanjung Arab itu dibagi menjadi dua ya, pedalaman dan pesisir ya. Nah, kemudian Semenanjung Arab itu dikuasai atau dibayang-bayangi oleh dua kekuasaan besar, yaitu kerajaan Romawi dan Persia ya. Dan orang Arab yang dikatakan jahiliyah ya, itu bukan jahiliyah orang Arab itu bodoh ya, atau orang Arab itu tolol ya, atau dungu, enggak ya, tapi jahiliyah secara moralitas dan teologis. Tambah satu, jahiliyah yang dimaksud orang Arab itu bahwa orang Arab itu selalu menolak kebenaran terus menerus, padahal sudah dikasih tahu ya tentang agama Islam datang, tapi itu selalu menolak terus menerus kebenaran yang telah disampaikan oleh Nabi. Itu yang dimaksud dengan jahiliyahnya orang Arab ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wawwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.